V BTS memberi penjelasan tentang OST yang dia nyanyikan dan buku hariannya. Sudah berbulan-bulan sejak V BTS memberitahu ARMY bahwa ia ingin menyanyikan OST untuk drama hit Itaewon Class. Sekarang para produsen telah mengonfirmasi penampilannya di soundtrack yang berpotensi dalam karya. Ketika seorang ARMY meminta V untuk merekomendasikan film pada siaran langsung pada bulan Desember, ia menyarankan sebuah drama yang akan datang, Itaewon Class, menampilkan teman dekatnya dan bintang Parasite, Park Seo-joon. Park Seo-joon dan V telah menjadi teman baik sejak mereka muncul di Hwarang bersama-sama. Rekomendasi V menciptakan desas-desus yang membuat Itaewon Class tren di pencarian real-time Never, dan ARMY tidak bisa menunggu untuk pertunjukan perdana, kata seorang netter. Itaewon Class saat ini sedang tren nomor 1 di pencarian waktu nyata Never setelah disebutkan oleh Taehyung dalam V-Live terbarunya. Ini adalah drama yang keluar pada bulan Januari yang dibintangi Park Seo-joon. Satu penggemar mengemukakannya lagi di Weverse beberapa minggu kemudian, dan V memberikan tanggapan yang membuat semua orang semakin tertarik pada pertunjukan. Saya ingin menyanyikan OST untuk itu. Pada bulan Februari, hanya beberapa hari setelah episode pertama Itaewon Class, penggemar berbicara dengannya di Weverse tentang hal itu lagi. Yang mengejutkan, V mengungkapkan bahwa ia hampir membuat cameo di acara itu. Selama syuting Halloween, V pergi ke Itaewon Class yang diatur untuk menghibur temannya sambil mengenakan topeng monyet. Dia meminta sutradara untuk memfilmkan dia dan beberapa teman lainnya yang mengenakan topeng. Tetapi, sayangnya sutradara mengatakan itu akan menjadi masalah. Sekali lagi, V menyatakan kepada penggemar betapa dia ingin menyanyikan OST untuk drama itu, mengatakan dia bebas untuk membicarakannya karena belum ada yang diputuskan. Pada tanggal 6 Maret, tim produksi untuk Itaewon Class mengkonfirmasi potensi partisipasi V pada soundtrack acara tersebut. V sekarang telah membagikan detail tentang lagu Healing Song baru ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ini akan menjadi OST kedua V. Dia sebelumnya menyanyikan It's Definitely You dengan Jin untuk lagu Hwarang. Lagu ini sukses luar biasa, menjual lebih dari 75.000 unit dan bahkan menempati urutan pertama di Billboard World Chart. Itu juga dinominasikan untuk penghargaan musik Melon pada tahun 2017. Tak lama setelah laporan awal tentang keterlibatan V keluar, V dan RM menjadi tuan rumah siaran langsung sambil menunggu untuk tampil di Music Bank. Dalam siaran R&V, mereka berbicara tentang Map of the Soul 7, lagu solo V Inner Child, dan proyek penulisan lagunya saat ini. Lagu yang mengacu pada V di sini diyakini untuk lagu untuk Itaewon Class. Di antara lagu yang saya buat, kata V, ini tipeku. Ya, saya suka lagu ini. Menurut RM, V secara aktif terlibat dalam komposisi lagu. V dan staf mencari instrumen yang tepat untuk mencocokkan dengan suara tertentu yang ada dalam pikiran V. V menulis lagu saat di luar negeri, tanpa memikirkan keberhasilannya dalam hal peringkat ataupun nilai. Tujuannya adalah menciptakan lagu penyembuhan untuk ARMY. Saya tidak ingin memikirkan peringkat, saya tidak ingin menghubungkan lagu ini dengan nilai. Terlepas dari nilai, saya berharap lagu ini bisa menyembuhkan ARMY ketika mereka mendengarkannya. Saya hanya bekerja keras untuk membuat para penggemar senang, kata V. Ketika kita bekerja, jujur saja, kata V, kami hanya muncul di acara itu dan itu dia. Saya hanya ingin memberi lebih banyak kepada ARMY dengan cara lain agar mereka sembuh. Dengan lebih banyak kasus virus yang dilaporkan setiap hari di Korea, tidak pernah ada waktu yang lebih baik untuk lagu penyembuhan. Aku cukup yakin itu akan menyembuhkan banyak orang, kata RM. Dan V BTS mulai menulis buku harian. Inilah alasannya. Alasan menulis buku harian sama beragamnya dengan orang-orang yang ingatannya diabadikan di dalamnya. Baru-baru ini, V telah mulai menyimpan salah satu miliknya sendiri. Saya cenderung menulis apa yang saya rasakan ke dalam lirik, kata V sambil mendiskusikan Inner Child. Baru-baru ini, aku mencoba membuat buku harian meskipun mungkin hanya satu baris. Buku harian V memiliki banyak tujuan. Ini memberinya tempat untuk menuliskan lirik, menghilangkan stres, dan menyimpan perasaan yang mungkin membantunya untuk menulis lagu nanti.
Ketika kita bekerja atau ketika kita mempersiapkan sesuatu, di antara banyak emosi, jika aku merasa stres dan jika aku tidak memiliki seseorang yang diajak bicara, aku pikir akan lebih baik untuk memasukkan perasaanku ke dalam kata-kata dalam buku harian. Atau saya bisa memasukkan perasaan saya ke dalam lirik. Akhirnya, itu bisa menjadi karir saya. Jadi saya mulai menulis. Saya baru mulai menulis lirik walaupun tidak ada melodi. Itu menjadi aset berharga. Saya menyukainya karena meninggalkan jejak emosi saya, kata V. RM setuju bahwa menuliskan emosi Anda adalah cara terbaik untuk melestarikannya. Biasanya orang mengatakan bahwa emosi menguap setelah momen itu, katanya. Itu menghilang di langit, kebanyakan emosi hilang. Korea Utara marah dengan penggambaran baru-baru ini di media Korea Selatan. Korea Utara telah mengeluarkan pernyataan melalui situs media yang dikontrol negara mereka, Uri Min Soo-kiri, mengutuk penggambaran Korea Utara dan budaya Korea Utara baru-baru ini di film Korea Selatan dan drama TV Korea Selatan. Pernyataan itu menuduh media Korea Selatan terlibat dalam propaganda masa perang dan mengisi film anti-republik dan drama TV mereka dengan penipuan dan rekayasa. Dipercayai bahwa dua rilis khusus telah mendorong tanggapan ini. Yang pertama adalah film aksi Korea Selatan, Asphalt, dirilis sebagai Gunung Paektu di Korea Selatan yang ditayangkan perdana pada Desember 2019 dan dibintangi oleh Lee Byung-hun, Ha Jung-woo, dan Bae Suzy. Plot film berkisar pada letusan Gunung Paektu dan melibatkan karakter menggunakan senjata nuklir Korea Utara untuk meledakkan gunung. Gunung Paektu adalah gunung berapi aktif yang melintasi Korea Utara dan Cina. Gunung ini dihormati sebagai tempat suci dalam propaganda Korea Utara karena Korea Utara diberitahu bahwa ini adalah tempat kelahiran pemimpin pertama, Kim Il-sung. Rilis kedua yang diyakini telah mendorong pernyataan itu adalah drama romantis Crash Landing on You yang dibintangi Hyun Bin dan Son Ye Jin yang selesai 8 minggu di Februari 2020. Drama ini mengikuti seorang wanita dari Korea Selatan yang terdampar di Korea Utara setelah kecelakaan para layang dan bertemu dengan seorang perwira di Korea Utara. Drama ini memperlihatkan adegan-adegan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Korea Utara serta spionase militer yang telah dipuji karena ketepatan penggambarannya oleh banyak kritikus. Tim menulis drama itu termasuk pembelot Korea Utara Kwak Moon-won yang melarikan diri dari posisi elitnya di Korea Utara dan melarikan diri ke Korea Selatan pada tahun 2004. Crash Landing on You dirilis secara internasional melalui situs streaming Netflix dan mendapat banyak pujian dari dalam negeri, menjadi drama Korea peringkat kedua tertinggi dalam sejarah televisi kabel. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Uri Min Soo-kiri menuduh pemerintah Korea Selatan memuji dan mendorong distribusi teks-teks anti Korea Utara dan dengan demikian merusak hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Pernyataan itu diakhiri dengan peringatan bahwa pemerintah Korea Selatan dan produser mereka pasti akan membayar harga kesalahan mereka yang jahat. Haecul Super Junior merayakan ulang tahun ke-15 sejak debut dengan pesan hangat untuk para penggemar. Pada 6 Maret, Haecul Super Junior berbagi pesan hangat yang didedikasikan untuk para penggemarnya merayakan ulang tahun ke-15 sejak debut. Idola itu menulis, "Sudah 15 tahun sejak debut saya. Terima kasih banyak telah mempercayai Kim Haecul dan mendukungnya selama 15 tahun. Untuk semua kelompok bunga, elf, dan mereka yang mencintai saya di seluruh dunia, saya ingin suatu hari berterima kasih secara pribadi jika kita dapat bertemu secara kebetulan dimanapun itu berada. Saya tidak tahu kapan saya tidak akan lagi menjadi bagian dari dunia hiburan, tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk tetap rendah hati sehingga saya dapat tetap dalam ingatan Anda sebagai selebriti yang tidak terlalu buruk. Kim Haecul." Bersamaan dengan pesannya, Haecul juga berbagi selfie cerah berpose dengan kue perayaan. Sementara itu, Haecul awalnya melakukan debut di drama pemuda KBS 2 Sharp 2 pada tanggal 6 Maret 2005, sebelum memulai debutnya sebagai penyanyi di Super Junior.
Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.